Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelaku industri jasa keuangan. Dari 3 sektor jasa keuangan, total izin yang dicabut selama semester 1 tahun 2020 mencapai 21 badan usaha. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melakukan pencabutan izin kepada 21 badan usaha di sektor industri jasa keuangan. Dari 21 pencabutan itu, 6 diantaranya berasal dari industri keuangan non-bank. Di samping pencabutan izin usaha, OJK juga memberikan sejumlah sanksi yang tingkatnya lebih rendah di industri keuangan non-bank atau IKNB. Sampai Juni 2020, OJK telah memberikan 39 sanksi peringatan, 30 sanksi denda pada perusahaan asuransi dan dana pensiun, lalu ada 278 sanksi administratif pada perusahaan pembiayaan dan modal ventura. Di samping itu, OJK juga menerapkan sejumlah sanksi bagi pelaku usaha di pasar modal. Rinciannya 184 peringatan tertulis, 192 sanksi denda, pembekuan 2 izin wakil penjamin efek atau WPEE, dan pencabutan izin usaha 7 PEE serta 6 WPEE. Di sektor perbankan, OJK sampai Juni 2020 lalu telah mencabut 2 izin usaha bank perkreditan rakyat atau BPR. Tindak lanjut sektor ini juga termasuk penyelesaian rekomunikasi BPK atas hasil pemeriksaan pengawasan bank. Hasilnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sempat mengumumkan 7 nama bank yang berada dalam pengawasan. Lebih lanjut, OJK menyatakan sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut. Berbagai sumber, idxchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai perkuat keamanan industri keuangan Indonesia sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Heru Kristiana, beliau adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heru. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Heru? Baik. Ya, sehat selalu ya Pak. Makasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Heru, kalau kita lihat apa yang kemudian sudah dilakukan OJK selama semester 1 tahun 2020, ada beberapa sanksi yang kemudian dilakukan. Ini tentu saja berkaitan dengan tingkat compliance dari badan usaha yang OJK nilai kemudian belum terlalu ideal. Ini tentu saja berpulang ke tujuan bagaimana sebetulnya membuat ekosistem industri keuangan menjadi sangat-sangat aman. Sejauh ini Pak Heru, dari sisi keamanan, sejauh mana ini kemudian menjadi prioritas OJK dalam memformulasi kebijakan-kebijakan ya Pak? Ya Pak Wiki, saya ingin bicara dulu dari awal ya, selama masa pandemi ini ya. Jadi mulai Maret kemarin ya, waktu kita ditemukan kasus-kasus mengenai COVID-19, sebetulnya OJK sudah bereaksi dengan sangat tepat. Jadi artinya kita ingin bahwa sektor keuangan kita, ya, termasuk juga sektor real kita itu tidak terdampak terlalu dalam terkait dengan dampak dari COVID-19, ya, yang menyangkut dan meliputi semua sendi-sendi kehidupan kita. Kita mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk yang POJK 11 mengenai restrukturisasi perbankan yang diikuti juga dengan kebijakan-kebijakan lain di sektor di luar perbankan. Jadi tujuannya adalah sebetulnya supaya sektor real kita tetap bisa berjalan. Kemudian sektor keuangan, termasuk perbankan itu juga tetap sehat. Baik. Nah, tentunya memang kita merelaksasi berbagai aturan itu bukan tanpa hitungan ya. Artinya kita melakukan balancing ya. Artinya balancing itu artinya sektorial kita tetap bisa hidup, tetapi perbankan kita dengan memberikan berbagai relaksasi kepada nasabah juga bisa mengelola banknya dengan tata kelola yang baik. Nah,
Ya tentunya kita juga ingin bahwa keamanan dari orang melakukan transaksi-transaksi itu menjadi penting bagi kita ya. Karena dengan relaksasi itu dan tentunya dengan masa pandemi ini kan nasabah kita itu kan beralih dari transaksi-transaksi offline yang dulunya datang dia ke bank, dia datang ke ATM, sekarang mulai menggunakan smartphone. Dia lebih nyaman karena pertama tidak harus bersentuhan dengan ATM, tidak harus ngantri di bank, dan dia dengan smartphone-nya bisa melakukan transaksi dengan nyaman dan tetap sehat kan. Yeah. Karena smartphone ini kan dia pegang sendiri. Nah tentunya mengenai keamanan atau cyber security terhadap transaksi-transaksi digital banking itu menjadi perhatian kita. Kita selalu mengevaluasi setiap saat bagaimana transaksi yang dilakukan nasabah dengan banknya itu terjamin keamanannya. Yeah. Dan ini pengawas OJK siap untuk melakukan itu, dan karena kita selalu melakukan evaluasi terhadap tadi itu keamanan transaksi yang terkait dengan digital banking. Itu kira-kira Pak. Baik. Ya, Pak Heru, dari berbagai macam kasus yang kemudian terjadi di industri keuangan di Indonesia, bagaimana sebetulnya dari sisi regulasi ini betul-betul dapat meminimalisir kasus-kasus serupa dapat terjadi di kemudian hari, Pak Heru? Ya, kalau kita lihat memang, kita kan pasti kemudahan itu trade-off-nya adalah keamanan. Nah gitu ya. Orang melakukan transaksi digital ya pasti itu trade-off-nya adalah keamanan. Sehingga memang kita sudah mengeluarkan berbagai aturan ya terkait dengan digital banking. Nah itu intinya di dalamnya adalah apa yang harus dilakukan oleh industri perbankan kita agar transaksinya aman. Nah pengawas juga setiap saat kita akan datang ke bank untuk mengevaluasi teknologi informasinya agar transaksi nasabah itu juga dijaga keamanannya. Dan pengawas kita siap anytime untuk kita melakukan review-review terhadap berbagai keamanan yang sudah dilakukan oleh Pak. Itu Pak Wiki. Baik, ya Pak Heru, sisi mana yang kemudian dari perkembangan yang ada gitu ya, seperti kita tahu bagaimana sebetulnya digital banking ini terus tumbuh, dinamikanya sangat cepat. Bagaimana sebetulnya dari sisi regulasi memperkuat beberapa pilar agar secara growth ini tetap maksimal, tapi secara keamanan juga tetap terjaga, Pak Heru? Ya Pak Wiki. Kita mengeluarkan berbagai aturan. POJK mengenai digital banking sudah ada. POJK mengenai tingkat kesehatan, kemudian POJK mengenai risk management, kemudian POJK mengenai anti fraud. Jadi bank itu sudah diminta oleh aturan kita untuk mempunyai yang namanya divisi ataupun unit anti fraud, yaitu yang mengidentifikasi berbagai kemungkinan fraud yang terjadi, termasuk fraud yang terjadi di transaksi-transaksi mobile banking maupun digital banking. Itu semua aturannya sudah ada Pak Yuki. Baik. Tinggal bagaimana nanti kita melakukan evaluasi, mereview, dan anytime kita datang untuk mengecek apakah itu sudah dilakukan dengan baik oleh perbankan kita. Tapi selama ini saya melihat bahwa mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Baik, Pak Heru, mengenai pengklasifikasian sektor-sektor yang secara resiko cukup tinggi lah ya, apakah itu berkaitan dengan sektor usaha ataupun mungkin secara profil debitur ataupun mungkin dari sisi SDM perbankannya yang terkadang juga terlibat dalam kasus-kasus yang menyeret industri perbankan, katakanlah seperti itu. Dari sisi pengklasifikasiannya seperti apa dan sejauh mana ini disampaikan kepada industri agar dalam melakukan operasionalnya sehari-hari dapat tetap berhati-hati, Pak Heru? Ya Pak, begitu, terima kasih sekali. Jadi memang ya terkait dengan misalnya pemberian kredit, ya tentunya POJK kita mengenai tata kelola pemberian kredit yang baik sudah ada. Dan bank juga masih tetap menilai pemberian kreditnya dengan 5 Cs, yaitu kan sudah kita tekankan seperti itu. Artinya kalau
bank memberikan baru, karakter maupun kapasiti dan sebagainya yang tertuang di dalam 5 itu tetap dilihat. Nah kemudian bagi SDM-nya, Pak Wiki, kita akan mempunyai aturan mengenai fit and proper. Ya. Jadi fit and proper misalnya orang mau menjadi pengurus bank itu ada aturannya. Orang itu harus mempunyai kompetensi yang baik, juga tentu integritas yang baik. Dan jangan lupa bahwa fit and proper terhadap pengurus maupun pegawai bank itu kan anytime bisa kita lihat. Apakah dia masih fit atau apakah itu masih proper untuk melakukan tugas-tugas yang mengelola atau mengawal bank yang mereka pimpin. Baik. Nah itu Pak. Selain itu bisa kita evaluasi. Baik, Pak Heru, masih ada beberapa segmen kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja kami akan segera kembali. Baik.